Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada malam hari ini membawa kami untuk kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami akan membahas satu gerakan atau aliran yang mungkin dipandang orang sama dengan kekristenan pada umumnya. Tapi kami akan melihat itu berbeda. Dan biarlah dengan memandang perbedaan, bahkan dengan mengetahui kesalahan-kesalahan mereka, membuat kami sadar bahwa kami membutuhkan kebenaran Tuhan, menuntun kami. Karena itu berikan kepada kami hati yang rendah hati untuk belajar dan anugerahkanlah pengertian. Supaya kami mampu bisa menyerap akan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya terhindar dari kesesatan, tapi membawa kami bertumbuh mengenal Engkau. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang saksi Yehova. Dan kita malam ini akan mulai membahas tentang Seventh Day Adventism, atau paling gampang kita kenal dengan gereja Advent. Saya menduga bahwa kebanyakan orang Kristen menganggap bahwa gereja Advent itu sama dengan gereja Kristen pada umumnya. Dulu saya juga pikir begitu, hanya beda merek saja kira-kira begitu ya. Tapi akan menyimpulkan sendiri apakah gerakan gereja ini sama dengan kekristenan pada umumnya atau memang berbeda. Perbedaannya itu salah atau sesat. Itu jangan tanya sekarang ya. Nanti disimpulkan di akhir pembahasan. Ya. Oke, kita langsung saja memulai apologetika terhadap Seventh Day Adventism. Ya. Kita akan mengenal mereka dulu ya dari latar belakangnya. Kenapa kok bisa muncul yang namanya gereja Advent atau gereja Advent hari yang ke-7 ya. Kira-kira kenapa kok bisa muncul gerakan atau gereja ini? Itu dimulai dengan satu movement dikenal sebagai Millerite Movement. Millerite Movement, kalau dilihat berarti ada kata Miller di sana, berarti tokohnya Miller. Lalu pengikutnya Millerite. Ya, tinggal tambah IT aja ya. Kalau Gunawan Lid. Ya. Oke. Jadi cikal bakal SDA itu Seventh Day Adventism ya. Cikalnya gerakan besar bangunan kedatangan Kristus yang kedua atau The Great Second Advent Awakening yang dimotori oleh William Miller, yaitu hidup 1782 sampai 1849 ya. Jadi ada orang yang namanya William Miller, dia menjadi pionir dari kegerakan ya, kebangunan kedatangan Kristus yang kedua. Jadi gerakan ini sangat menekankan, menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Ya, jadi fokusnya ke sana. Ya, jadi dia tidak fokus pada dunia ini, tapi fokusnya pada kapan Yesus datang. Ya, jadi semacam kegerakan rohani yang semacam itu ya. Nah, lalu pada tahun 1836 Miller itu menerbitkan buku yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali tahun 1843. Laki-laki menemukan tokoh yang meramal ya. Masih ingat saksi Yehova juga begitu ya. Tokoh utamanya juga seorang peramal kedatangan Yesus ya. Dan gagal. Kita lihat apakah yang tokohnya gereja Advent ini juga gagal ya. Dia meramalkan bahwa Yesus akan kembali tahun 1843, sekarang sudah 2025. Kita akan cari tahu apa dasarnya dia akan bahwa Yesus akan datang di 1843. Tentu ada hitung-hitungannya. Dasarnya adalah Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi tempat kudus akan dipulihkan, dianggap Yesus datang. Setelah kapan? Yaitu lewat 2300 petang dan pagi. Dianggap 2300 tahun. Lalu dihitung dari mana? Kalau yang Russell, saksi Yehova, ngitungnya dari perkiraan Adam dicipta ya. Kalau ini ngitungnya dari mana? Millernya adalah dari tahun 457 sebelum Masehi, yaitu ketika Yerusalem kembali dibangun.
Ya. Ngitung dari situ sebagai titik perhitungannya. Jadi tahun 457 sebelum Masehi, ya, itu pembangunan kembali Yerusalem dianggap sebagai titik hitungannya. 57 sebelum Masehi berarti minus ya. Ditambahkan 300 tahun. Punya tahun 1843 tadi. Ya, kelihatannya memang tokoh-tokoh semacam ini matematikanya jago ya, dan juga jago menghayal ya, dan mencocokkan ya. Tidak tahu kenapa ya tokoh-tokoh yang penyesat itu selalu main yang begini. Sehingga dia meramalkan kedatangan Yesus itu antara 21 Maret 1843 sampai 21 Maret 1844 dan ternyata betul ramalannya gagal. Yesusnya tidak datang. Ya. Jadi sudah ada perhitungannya, ada kapan mulainya, dihitung, ketemu tahun sekian, tidak jadi. Sudah perhatikan ya, orang-orang yang meramal kedatangan Yesus, ya, itu selalu pakai Alkitab. Selalu pakai Alkitab. Termasuk yang Rasul, itu kan pakai ayat Alkitab juga. Itu. Jadi jangan tergoda kalau orang sekedar pakai Alkitab ya. Lalu bagaimana setelah ramalan Miller ini gagal? Apa yang terjadi? Ada seorang namanya Samuel Snow, pengikutnya Miller yang setia. Dia mengatakan begini, itu ada waktu lebih. Karena Tuhan Yesus berlambat-lambat untuk datang. Millernya tidak salah. Karena Tuhan Yesus tuh sengaja berlambat-lambat datang. Jadi setelah dikasih space 1 tahun nanti ya, 21 Maret 1843 sampai 21 Maret 1844. Setelah tidak terjadi, Snow ini ngomong, tidak salah kok. Yesus saja berlambat-lambat. Ada ayatnya katanya. Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang, tidak akan bertangguh. Ayat ini kan sepertinya menyatakan ada sesuatu yang pasti, tapi ternyata yang pasti belum terjadi karena ada yang berlambat-lambat. Tapi pasti kok. Nah, kemudian Snow memakai ayat ini untuk mendukung Miller. Yang diomongin Miller itu benar. Hanya Tuhannya sengaja berlambat-lambat. Kamu nanti saja. Oke, berlambat-lambat sampai kapan? Lalu Samuel Snow mengatakan, waktu berlambat-lambatnya adalah 7 bulan 10 hari. Kenapa kok bukan 9 bulan 10 hari ya? Jadi menurut Samuel Snow, Tuhan berlambat-lambat itu waktunya adalah 7 bulan 10 hari. Tidak tahu dasarnya dari mana. Ya. Sehingga oleh Samuel Snow diramalkan Tuhan Yesus akan datang di 20 Oktober 1844. Wah, diumumkan kepada semua pengikutnya itu ya. Tuhan akan datang kok. Yang diramalkan itu tidak salah. Hanya dia berlambat-lambat. Akan datang kembali 22 Oktober 1844. Dan ternyata ramalan gagal lagi. Gagal maning. Tuhan Yesusnya tidak datang. Karena itulah peristiwa itu disebut sebagai the great disappointment. Kekecewaan besar. Sudah ngeramal hitungan ya, entah berapa malam tidak tidur, cara ngitungnya gimana ya, setelah tidak terjadi pikir lagi, oh jangan-jangan berlambat-lambat berapa lama, disampaikan ke pengikutnya, tidak datang juga, kecewalah. Maka masa itu dikatakan sebagai masa kekecewaan besar. Nah, akhirnya Miller kapok, frustasi dia. Apa yang dilakukan? Dia menjauhkan diri dari kelompoknya, bahkan dia tidak lagi mau memimpin. Gimana setelah Miller meninggalkan kelompok itu? Apakah kelompoknya bubar? Enggak loh. Ada fanatik, orang-orang fanatis ya, yang tetap setia kepada kelompok itu. Dan kemudian orang-orang yang masih setia pada kelompok itu, meskipun Miller sudah narik diri, itu menamakan dirinya sebagai Adventis. Jadi ini latar belakangnya dari itu ya. Jadi gerakan penantian kedatangan Yesus yang gagal, pemimpinnya mundur, pengikutnya masih
setia terhadap kelompoknya ini. Wah, ini luar biasa nih ya. Biasanya kalau satu kelompok pemimpinnya mundur, biasanya bubar. Ini enggak. Pemimpinnya mundur, ini masih ada orang yang militan ya. Tetap pertahankan kelompok kita ini. Nah, kemudian mereka memakai nama Adventis. Apa yang terjadi? Muncullah seorang wanita yang bernama Ellen G. White. Sebelum nikah dia namanya Ellen Herman. Setelah nikah dengan James White, ya dia dikenal sebagai Ellen G. White. Nah, muncullah Ellen G. White itu bergabung dengan kelompok Adventis ini. Dan menguatkan mereka bahwa amal Miller dan Snow itu benar. Bisa bayangkan? Coba ketawa. Millernya ngeramal. Gagal. Muncullah Snow. Miller tidak salah. Ini ada hitungan baru. Gagal. Hampir bubar. Muncullah Ellen G. White. Ngomong yang diramal Miller dan Snow tidak salah. Lalu apa yang dikatakan oleh Ellen G. White? Sebenarnya pada tanggal 22 Oktober 1844, yaitu hasil perhitungannya Snow, setelah ditambahkan 10 bulan 7 bulan 10 hari itu, ya ketemu tanggal 22 Oktober 1844, Ellen mengatakan itu memang terjadi loh. Tapi bukan Yesus datang ke dunia, tapi Yesusnya masuk ke tempat kudus untuk memulai sesuatu yang bernama investigative judgment. Ono wae, ya pokoknya begitu ya. Masih ingat yang saksi Yehova begitu kan ya? Oh ini enggak begini, enggak terjadi kok, cuma Yesusnya kemana segala macam ya. Ini peramalannya Yesus tidak datang, muncullah pahlawan yang namanya Ellen G. White. Kalian jangan kecewa. Benar kok 22 Oktober itu ada sesuatu yang terjadi. Memang Yesus tidak turun ke dunia, tapi dia datang ke tempat kudus memulai yang namanya investigative judgment. Apa itu? Ini salah satu doktrin andalan mereka, nanti kita akan bahas ya. Nah, lalu tahun 1860, Ellen G. White, James White, dan Joseph Bates membentuk gerakan baru yang dari Adventis itu mereka perbaharui, lalu dikenal sebagai gerakan yang namanya Seventh Adventist. Diresmikan tahun 1863 di Michigan, USA. Ya, latar belakang gereja Advent semacam ini munculnya ya. Jadi dari peramal yang gagal, dikuatkan lagi temannya, gagal lagi, muncullah Ellen G. White. Dan Ellen G. White ini adalah sebagai dalam tanda kutip nabinya gereja Advent. Nabinya gereja Advent. Jadi sangat dijunjung tinggi nih seorang wanita yang namanya Ellen G. White ini. Nah, begitu ya kira-kira. Maka dari 1863 mereka resmi sebagai gereja Advent hari ke-7. Bagaimana perkembangannya? Jangan pikir yang semacam ini tidak berkembang, saudara. Berkembang luar biasa. Seperti saksi Yehova. Sesatnya tidak karu-karuan, tapi perkembangannya luar biasa. Gerakan Advent juga begitu. Kenapa mereka berkembang? Karena lagi-lagi mereka punya misi yang kuat. Sama dengan saksi Yehova. Kenapa saksi Yehova itu berkembang pesat? Karena misinya kuat. Jemaatnya itu jadi pionir-pionir, gerak semua. Maka mereka cepat nyebar kemana-mana. Jadi ini rumus juga ya. Jadi kalau gereja mau berkembang, memang misinya harus kuat ya. Betul ya Steve ya? Oh, iya. Jadi kalau gereja kita mau kuat, jangan cuma Stefanus saja yang geraknya. Semua harus gerak, bentulan ini kan sudah jadi patternnya begitu ya. Yang salah-salah aja bisa berkembang karena misinya kuat kok. Ya. Berawal dari 3.500 jemaat, 1863 itu 3.500 jemaat itu sudah banyak ya. Kita 15%, berapa persen? 20%. Lalu tahun 2021 menjadi 11 juta. Berapa tahun tuh? 1863 sampai 2021. Di seluruh dunia ini ya. Itu 11 juta. Di akhir 2024 kemarin, itu lebih dari 23 juta jemaat di seluruh dunia.
Besar sekali. Ya. Dan mereka memang mereka punya misi itu bukan hanya masalah PI aja ya. Ajarkan ajaran mereka. Tapi mereka kuat di pendidikan dan kesehatan. Dan itu menjadi cara mereka menjangkau juga pendidikan dan kesehatan. Benar, pendidikan itu sebagai ladang untuk penjangkauan itu memang betul. Makanya tidak salah gereja kita ini menggumulkan serius untuk pengembangan pendidikan. Karena itu ladang subur untuk penjangkauan. Dan itu dilakukan oleh Gerakan Advent. Di akhir tahun 2023, sistem pendidikan gereja Masehi Advent hari ke-7 telah berkembang secara global, mencakup lebih dari 10.365 institusi pendidikan dari 100 negara. Banyak sekali. Ya. Kesehatan juga begitu. Hingga akhir 2023, Gereja Masehi Advent hari ke-7 mengoperasikan 244 rumah sakit dan sanatorium di seluruh dunia. Selain itu, jaringan kesehatan Advent mencakup 1.707 klinik dan poliklinik. Mitra sehat belum sebanyak ini. 136 panti jompo dan pusat perawatan lansia. Wah, mereka memang punya ciri khas. Mereka gerak bukan hanya untuk mengajarkan ajaran mereka ya secara teologi, tapi juga mereka pendidikan gencar, kesehatan juga gencar. Ya. Di Indonesia juga banyak kok ya, rumah sakit Advent, sekolah Advent, cukup gampang kita temui ya. Dan itu cara mereka juga untuk selain pelayanan holistik juga cara mereka menjangkau. Ya. Sekarang kita mau lihat ciri khas ajaran. Ciri khas ajaran, bukan semua ajarannya ini, tapi ciri khasnya beberapa. Yang pertama, mereka itu sangat mempercayai dan sangat mentaati hari Sabat dalam pengertian Sabat Yahudi. Sabat Yahudi itu dimulai dari Jumat jam 6 sore, ditutup Sabtu jam 6 sore. Karena orang Yahudi itu pergantian harinya bukan di jam 12 tengah malam. Orang Yahudi pergantian harinya di jam 18 atau jam 6 sore. Jadi jam 6 lewat 1 detik itu sudah ganti hari. Ya, jadi Sabat Yahudi dimulai dari Jumat sore jam 6 sampai ditutup hari Sabtu sore jam 6. Ya. Dan Gereja Advent sangat menekankan ketaatan terhadap ibadah pada hari Sabat, Sabatnya orang Yahudi, hari Sabtu. Dan mereka bukan hanya mempraktekkan, tapi mereka dalam tanda kutip menyerang kita. Menyalahkan habis-habisan. Kita dianggap sangat salah kita ibadah hari Minggu. Saya kan ada pelayanan rutin juga di lapas ya. Di lapas itu yang melayani bukan hanya 1-2 gereja, banyak gereja. Dengan berbagai macam warna aliran ajaran ya. Dan salah satu Advent. Ya waktu PA, mereka tanya, Pak gimana ini Pak? Kami diajari suruh ibadah Sabtu. Mereka punya yel-yel loh. Punya yel-yel untuk Sabat itu loh. Ya jelaskan. Oh gitu ya, iya. Ya, jadi mereka cukup gencar ya untuk mengajarkan masalah Sabat ini. Lalu ciri khas ajaran yang berikutnya adalah pengakuan terhadap Ellen G. White sebagai nabi dan tulisannya dianggap berotoritas. Dianggap berotoritas. Pengkultusan. Hati-hati ya. Sebuah gerakan kalau sudah mengkultuskan sesuatu atau seseorang. Itu tidak bidat, hampir bidat. Saksi Yehova kan begitu. Mereka mengkultuskan gerakannya. Mereka mengkultuskan organisasinya. Di luar ini semua salah. Itu ciri bidat. Cuma kita yang benar. Organisasi kita yang benar. Ini kita salurannya Tuhan. Termasuk Ellen G. White begitu. Bahkan nanti kita membahas ya, entah di pertemuan berapa. Itu tulisan Ellen G. White dianggap sebagai tafsiran yang paling benar. Jadi kalau kita mau nafsir Alkitab tidak boleh tabrakan dengan tafsirannya Ellen G. White. Kalau pertentangan kita disalahin. Ellen G. White yang paling benar. Ini ciri-ciri pengkultusan semacam ini
itu merupakan ciri-ciri bidah, ya, bidat. Lalu ada namanya doktrin Sador. Pintu yang tertutup. Doktrin tutup pintu. Lalu tadi ya ada yang namanya doktrin investigative judgment. Apa itu? Penyelidikan penghakiman atau penghakiman dengan cara menyelidiki. Menarik ya, apa itu kira-kira ya? Nanti itu pertemuan yang tidak tahu keberapa. Lalu keselamatan mereka bagaimana? Secara singkat, mereka memiliki keyakinan keselamatan bukan hanya karena iman. Tapi juga perlu berbuat baik, masuk pelaksanaan Sabat. Jadi perlu Injil enggak ini? Oh, perlu ya. Neraka bukan tempat penghukuman, mirip saksi Yehova. Neraka itu bicara pemusnahan, bukan penghukuman. Dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa poin kita sudah lihat, oh ternyata beda ya dari kekristenan pada umumnya. Ini baru beberapa saja. Ternyata hanya dari beberapa poin ini kita sudah bisa lihat ini beda. Berbeda dari kekristenan pada umumnya. Oke, malam hari ini kita hanya fokus membahas yang Sabat saja ya. Membahas Sabat. Jelas gereja Advent atau gerakan Advent hari ke-7, mereka mengajarkan dengan sangat ketat dan keras bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang dilakukan pada hari Sabat dalam pengertian Sabat Yahudi, yaitu Sabtu. Secara keras dan ketat dan kencang mereka suarakan ibadah di luar hari Sabat Sabtu. Salah. Ibadah yang benar adalah ibadah yang dilakukan pada hari Sabat dalam arti Sabat Yahudi, yaitu pada hari Sabtu. Sehingga mereka mengatakan ibadah hari Minggu itu tidak didasarkan pada perintah Alkitab. Mereka mengatakan ibadah hari Minggu itu berasal dari tradisi gereja di masa awal kekristenan, khususnya setelah abad keempat. Bahkan ada yang mengatakan ibadah hari Minggu itu dimulai waktu Konstantin menjadi kaisar di 325 Masehi. Apakah benar tuduhannya semacam itu? Bahwa ibadah hari Minggu itu dimulai di abad-abad awal, khususnya setelah Konstantin menjadi kaisar. Lalu mereka mengatakan ibadah hari Minggu dianggap sebagai penyimpangan dari hukum Allah. Dan di dalam banyak tulisan mereka mengatakan tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang memerintahkan untuk mengganti Sabat hari ke-7 dengan hari pertama, yaitu Minggu. Nah, ini menjadi serangan andalan mereka. Tunjukkan kitab di mana Tuhan memerintahkan untuk mengganti ibadah hari Sabat Sabtu menjadi ibadah hari pertama atau hari Minggu. Bisa temukan ayatnya? Ada ayat untuk kita diperintahkan mengganti ibadah dari Sabat Sabtu ke Minggu? Ada ayatnya? Tak ada memang. Berarti kita salah ya. Tak ada ayatnya. Mereka benar. Kita tidak bisa nunjuk ayat loh yang mengatakan gantilah ibadah hari Sabat Sabtu kepada hari Minggu. Ayatnya tidak ada. Tapi ajarannya ada. Itu kan kayak Tritunggal kan gitu. Mana tunjukkan ayat di dalam Alkitab ada Tritunggalnya? Ya memang gak ada. Tetapi ajaran Tritunggalnya ada. Sama dengan ini. Ayat yang eksplisit untuk mengganti Sabat Sabtu kepada hari Minggu tidak ada. Tapi nanti kita lihat ajarannya itu ada. Sekarang kita lihat ya. Hari Sabat itu ayatnya ada di Keluaran 20 ayat 8. Kita baca saja sampai 10 bagian A. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Sabat dikatakan hari ke-7 ya. Coba kita hitung. Hari pertama apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Nah, betul sekali. Kalau orang kita memulai hari dengan Senin. Tapi orang Yahudi menghitung hari dari hari Minggu. Kalau kita hitungnya dari Senin. Ya, kalau orang Yahudi menghitung harinya dari hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka betul Sabat secara hari di dalam perhitungan Yahudi memang jatuh hari Sabtu, bukan hari Minggu. Sehingga Keluaran 20 ini memang membicarakan ibadah pada hari Sabtu, bukan hari Minggu. Oke, kalau begitu kenapa kita orang Kristen ibadah hari Minggu? Kalau Keluaran 20 ini memerintahkan ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu dalam pengertian Sabtu. Lalu mengapa kita ibadahnya tetap hari Minggu? Apakah tidak ada dasar Alkitabnya? Apakah itu bertentangan dengan ajaran Kristus? Nah, kita akan perhatikan satu demi satu ya poin-poin ini. Ini menjadi argumentasi atau dasar tentang perubahan ibadah dari hari Sabtu ke hari Minggu. Ya, karena dalam beberapa pertanyaan seringkali pertanyaan ini muncul. Kenapa sih kita kok ibadahnya hari Minggu bukan Sabtu? Ya. Yang pertama perhatikan data-data ini ya. Yang pertama, Kristus bangkit itu hari Minggu. Minggu atau Senin Yesus bangkit itu? 3 hari setelah Jumat apa? Jumat kan? Sabtu, Minggu, Senin loh. Yesus bangkit kan hari ketiga loh. Yesus mati hari apa? Jumat. Hari ketiganya apa? Sabtu, Minggu, Senin loh. Waduh salah. Salah kita ngerayakan Paskah hari Minggu ya. Ingat cara ngitungnya bukan cara ngitungnya kita. Orang Yahudi ngitungnya ada dari hari hanya. Dari Jumatnya, Sabtu, Minggu. Jadi hari ketiga atau bangkit hari ketiga yang tetap di hari Minggu. Ya. Oke, jadi Kristus itu bangkit hari Minggu. Dan itu pasti tidak kebetulan. Allah tidak mungkin kebetulan. Atau sak maunya Allah. Ya. Kenapa sih Yesus kok tidak bangkit hari Sabtu? Kenapa kok tidak Senin? Kenapa kok tidak Selasa? Kenapa kok bukan hari ke-7? Tentu ada maksudnya Tuhan ya. Kenapa Yesus bangkit hari Minggu dan 2 kali dia menampakkan diri setelah kebangkitannya juga hari Minggu. Apakah ini kebetulan semua? Tidak, ada maksudnya Tuhan. Setelah Yesus mati di salib menggenapi Taurat itu loh. Ingat Yesus mati di salib kan menggenapi Taurat. Menggenapi. Nah setelah bangkitnya hari Minggu. 2 kali menampakkan diri itu pada hari Minggu. Kita lihat ayatnya ya. Yohanes 20 ayat 19 dan 26. Ketika hari sudah malam, pada hari apa? Pada hari pertama minggu itu. Ingat hari pertama, hari Minggu. Berarti hari Minggu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Jadi setelah Yesus bangkit, murid-murid ketakutan. Takut mereka dikejar oleh orang-orang Yahudi ya. Jadi mereka masuk satu ruangan, mereka kunci pintu dan Yesus hadir. Dan hadirnya hari Minggu. Lalu berikutnya 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pertemuan pertama, Thomas tidak ada. Kemana Thomas? Nonton bola. Itu Thomas Laumin nonton bola. Tidak tahu kemana datangnya. Nah, waktu Thomas ada, Yesusnya kembali datang. Nah, kapan datangnya? Adalah 8 hari kemudian.
itu jatuh pada hari Minggu lagi. Minggu lagi. Apakah kebetulan semua ini? Bangkitnya hari Minggu, menampakkan diri yang pertama hari Minggu, berikutnya juga hari Minggu. Apakah kebetulan? Tidak mungkin kebetulan, saudara. Tidak mungkin kebetulan. Ya, itu memang sudah Allah ingin nyatakan sesuatu ya setelah Yesus menggenapi Taurat, termasuk menggenapi Sabatnya itu. Kita lihat kata-kata beberapa penafsir Alkitab. Yang pertama dari Matthew Henry, dia mengatakan, ia menunda itu selama 7 hari. Dan mengapa demikian? Supaya ia bisa meletakkan suatu penghormatan pada hari pertama dari suatu minggu. Dan memberikan suatu isyarat yang jelas dari kehendaknya. Bahwa hari itu diperingati atau dihormati di dalam gerejanya sebagai Sabat Kristen. Hari libur mingguan dan pertemuan kudus mingguan. Jadi bahwa Yesus kemudian menampakkan dirinya pada hari Minggu. Menurut metode itu tidak kebetulan, tapi itu sebuah sinyal, petunjuk bahwa setelah kebangkitannya, murid-murid itu mesti menghargai, menghormati hari kebangkitan Kristus yang jatuh pada hari Minggu. Lalu commentary yang lain, Jamieson, Fawcett, and Brown, dalam satu tulisannya, ya tafsirannya mengatakan, dan setelah 8 hari, yaitu atau pada hari ke-8 atau hari pertama dari minggu berikutnya. Mereka sendiri mungkin bertemu setiap hari dalam sepanjang minggu yang lalu. Tapi Tuhan mereka dengan terencana menahan pemunculannya yang kedua di antara mereka sampai kembalinya hari kebangkitannya. Supaya dengan demikian ia bisa melantik kekudusan yang menggembirakan dari hari Tuhan. Di Wahyu itu ada hari Tuhan. Dan hampir semua penafsir itu mengartikannya sebagai hari Minggu, hari kebangkitan. Nah, dalam tafsir ini dikatakan, murid-murid itu kan setelah Yesus menampakkan diri yang pertama ya, dalam ruangan tertutup yang tanpa Thomas. Apakah setelah itu mereka tidak kumpul? Kumpul tiap-tiap hari yuk. Tapi untuk menampakkan diri yang kedua, kenapa Yesus itu nunggu sampai seminggu lagi? Lagi-lagi bukan kebetulan. Bukan karena Thomas lagi perjalanan seminggu, bukan ya. Bukan kebetulan. Tapi sebuah sinyal bagaimana Yesus ingin supaya ini hari kebangkitan itu perlu dihormati, perlu dihargai. Ya. Nah itu menjadi salah satu itu ya dasar. Mengapakah ada perubahan ibadah dari hari Sabtu ke Minggu? Yaitu berkenan dengan kebangkitan Yesus. Ini penting juga bagi kita ya. Bukan sekedar kita punya alasan. Oh saya sekarang bisa beri jawab. Jadi kalau ada orang Advent tanya saya, kenapa kamu ibadah hari Minggu? Saya punya jawaban minimal satu. Karena Yesus bangkit hari Minggu. Bukan hanya sekedar supaya kita bisa jawab itu. Tapi itu harus mewarnai dan mempengaruhi ibadah kita loh. Itu harus mewarnai dan mempengaruhi ibadah kita. Jadi sekarang kita tahu kenapa kita ibadah hari Minggu. Karena itu adalah hari kebangkitan Yesus. Jadi kita memandang setiap minggu itu sebagai perayaan kebangkitan Yesus. Jadi perayaan kebangkitan Yesus tidak setahun sekali pada hari Paskah setelah Jumat Agung. Tapi setiap minggu kita merayakan kebangkitannya yang artinya adalah kita menyambutnya dengan sukacita. Itu hari kemenangan. Kita menyambutnya dengan antusias. Kita menyambutnya dengan penuh pengharapan. Nah, selama ini kalau kita tidak memaknai ibadah hari Minggu semacam ini, cobalah maknai ibadah hari Minggu kita. Itu terkait dengan kebangkitan Yesus yang memberikan kita pengharapan dan kemenangan. Jika demikian, tidak akan kita malas ibadah. Ini merayakan kebangkitan Kristus yang merupakan kemenangan kita kok. Masa kita malas ibadah? Tidak akan lagi kita. Tidak akan lagi kita dalam ibadah minggu kita kemudian tidak semangat. Kita punya pengharapan kok, apa yang membuat kita tidak semangat? Penting, bukan hanya memberi kepada kita kemampuan menjawab, tapi mempengaruhi hati kita waktu
hari Minggu. Setiap hari Minggu ingat kita hadir itu beribadah kepada Tuhan juga sebagai perayaan akan kemenangan, perayaan akan kebangkitan. Maka di dalam panggilan ibadah dalam Mazmur 100 itu kan beribadahlah dengan sukacita. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit, dia memberikan kepada kita kemenangan dan pengharapan. Saya yakin kok kalau ibadah kita dipengaruhi dengan makna kebangkitan Yesus, kita akan beribadah secara berbeda dari hari-hari Minggu yang biasanya. Sekarang yang alasan yang kedua, atau dasar yang kedua. Yesus bangkit hari Minggu. Kita lihat yang kedua, hari Pentakosta, di mana hari Pentakosta merupakan hari berdirinya gereja. Itu jatuh hari Minggu. Seringkali kita salah paham dengan Pentakosta ya. Bukan karena Roh Kudusnya turun pada hari itu, maka hari itu dikatakan Pentakosta, bukan loh. Tapi karena memang itu hari Pentakosta. Dan waktu itu Roh Kudus turun. Pentakostanya apa? Pentakostanya perjanjian lama. Bahwa Pentakosta perjanjian lama itu jatuh pada hari Minggu, kita lihat ayatnya dalam Imamat 3 ayat 15 dan 16. Imamat 23 ayat 15 dan 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat. Hari apa? Minggu toh, hari sesudah Sabat. Yaitu pada waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7. Kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ini merupakan dasar dari Pentakosta yang pada waktu itu orang-orang Israel, Yahudi, yang tersebar harus kumpul semua di Yerusalem. Dan itu jatuh pada hari Minggu. Hari Pentakosta penting. Karena itu hari berdirinya gereja. Lagi-lagi apakah kebetulan? Yesusnya bangkit hari Minggu. Dia 2 kali menampakkan diri hari Minggu. Hari berdirinya gereja, turunnya Roh Kudus hari Minggu. Apakah ini semua kebetulan? Tidak. Itu semacam petunjuk Tuhan ya. Untuk nanti akan mengarahkan para rasul dan semua jemaat itu ibadah pada hari Minggu. Tuhan memimpin dengan semua tanda-tanda semacam ini, saudara ya. Yang ketiga, sejak kebangkitan Yesus, semua orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu. Ya, sekali lagi, sejak kebangkitan Yesus, orang Kristen beribadah itu di hari pertama minggu atau hari Minggu itu sendiri. Kita akan lihat beberapa ayat. Kisah Rasul 20 ayat 6 sampai 7. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, berarti hari apa ini? Hari Minggu. Pada hari Minggu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Pada hari Minggu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Ini ibadah. Dan mereka perjamuan kudus waktu itu. Mecah-mecahkan roti di sini membicarakan perjamuan kudus. Dan itu mereka lakukan pada hari Minggu. Yesus bangkit hari Minggu, menangani hari Minggu. Hari berdirinya gereja, turunnya Roh Kudus hari Minggu. Dan setelah itu para rasul, orang percaya ibadah pada hari Minggu. Kita lihat beberapa komentar atau tafsiran dari beberapa penafsiran. Dari Matthew Henry lagi, mereka datang berkumpul pada hari pertama dari minggu itu.
yang mereka sebut hari Tuhan. Hari Minggu, hari Tuhan. Hari Sabat Kristen dirayakan bagi kehormatan Kristus dan Roh Kudus dalam peringatan tentang kebangkitan Kristus dan pencurahan dari Roh Kudus. Keduanya pada hari pertama dari minggu. Di sini dikatakan sebagai hari di mana murid-murid datang berkumpul. Yaitu pada waktu itu merupakan praktek mereka untuk datang berkumpul dalam semua gereja-gereja. Kalau dikatakan gereja waktu itu bukan ada gedung gereja semacam kita ya, tapi gereja rumah. Mereka pindah dari satu rumah lain dan mereka ibadah di sana. Jadi menurut Matthew Henry, ibadah minggu bukan hanya kebangkitan, tapi juga perayaan akan turunnya Roh Kudus. Yang sama-sama terjadi pada hari Minggu. Dari Bible Knowledge Commentary mengatakan tentang hal ini adalah ayat yang paling jelas perjanjian yang menunjukkan bahwa hari Minggu adalah hari pertemuan normal dari gereja rasuli. Paulus tinggal di Troas untuk 7 hari, ayat yang ke-6, dan gereja bertemu pada hari pertama dari minggu. Jadi tuduhan dari gereja Advent yang mengatakan ibadah minggu itu salah karena dikatakan itu adalah hasil dari tradisi gereja yang secara khusus muncul di abad yang keempat. Dan salah. Dari Kisah Rasul ini kita lihat para rasul dan orang percaya sudah mempraktekkan ibadah hari Minggu setelah kebangkitan Yesus. Ya. Lalu ayat yang lain tentang ibadah gereja mula-mula itu di hari Minggu. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, berarti setiap hari Minggu, pada hari Minggu, ku turut ayah ke kota, bukan ya. Pada hari Minggu dikatakan, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Kenapa di rumah itu saya kasih merah dan dicoret? Karena memang dalam teks aslinya tidak ada. Karena orang Advent mengatakan begini, 1 Korintus 16 ayat 2 dijadikan sebagai dasar ibadah hari Minggu itu tidak mungkin katanya. Loh, itu mereka kumpulkan lumpanya di rumah kok. Bukan di gereja kok, di rumah. Dan ternyata kata di rumah itu tidak ada. Tidak ada di rumah. Ya. Jadi saya baca sekali lagi, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, yaitu pada hari Minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya. Di mana? Di gereja, di persekutuan, di perkumpulan orang percaya itu. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi membicarakan apa? Membicarakan bahwa tiap-tiap minggu mereka sudah berkumpul untuk beribadah dan sudah ada kolektor di sana. Sudah ada kolektor di sana. Jadi sekali lagi ya, kita boleh melihat gambaran atau semacam apa ya, petunjuk Tuhan dari terang yang makin terang ya. Yesus bangkit hari Minggu, dia menampak diri 2 kali hari Minggu, lalu Roh Kudus turun berdirinya gereja hari Minggu, lalu murid ibadah pada hari Minggu. Itu terang yang sangat jelas sekali ya, yang menunjukkan kepada kita bahwa terjadi perubahan dari ibadah Sabat Yahudi kepada ibadah Sabat Kristen. Ada peralihan atau pergantian dari ibadah Sabat Yahudi kepada Sabat Kristen Minggu. Terlalu terang ya untuk hal ini. Sekarang kita lihat beberapa komentar atau tafsiran. Yang pertama dari Adam Clark. Dia mengatakan, kelihatan dari seluruh bagian ini bahwa hari pertama dari minggu yang merupakan Sabat Kristen adalah hari di mana pertemuan-pertemuan agama utama mereka dilakukan di Korintus dan gereja-gereja Galatia. Dan karena itu di semua tempat di mana kekristenan menang,
Ini merupakan argumentasi yang kuat untuk memelihara hari Sabat Kristen. Lagi-lagi ini mematahkan tuduhan yang mengatakan bahwa kita ibadah hari Minggu itu produknya gereja abad yang keempat. Tidak. Ini sudah dipraktekkan para rasul, murid Yesus sendiri setelah kebangkitan Yesus. Mereka berkumpul pada tiap hari Minggu. Mereka beribadah, mereka perjamuan kudus, mereka kolekte di sana. Ya, dan itu sudah ada jauh sebelum abad yang keempat. Dari komentari Jewish New Testament Commentary, ada dokumentasi yang baik bahwa gereja-gereja dari orang-orang non-Yahudi telah memelihara hari Minggu sebagai suatu hari kebaktian sejak masa yang sangat awal, bukan abad keempat, tapi sejak masa yang sangat awal, sejak setelah kebangkitan Yesus. Secara khusus, Ignatius menulis pada awal abad kedua tentang hari Minggu sebagai hari Tuhan. Untuk memperingati hari di mana Yesus bangkit dari kubur. Ini kita ketahui sebagai hari Minggu dari Matius 28 ayat 1 dan Lukas 24 ayat 1. Dari seorang teolog yang bernama Charles Hodge, di dalam tulisannya tentang hal ini dia mengatakan, jika Paulus mengarahkan uang ini untuk disimpan, mengapa hari pertama dari minggu dipilih? Adalah jelas bahwa hari pertama pasti memberikan suatu fasilitas khusus untuk melakukan apa yang diperintahkan di sini. Satu-satunya yang bisa diberikan untuk mengharuskan itu dilakukan pada hari pertama dari minggu adalah bahwa pada hari itu orang-orang Kristen terbiasa untuk bertemu. Dan apa yang tiap orang telah sisihkan dari keuntungan mingguannya bisa disimpan, yaitu dimasukkan ke dalam perbendaharaan umum dari gereja. Jadi ayat yang sudah kita baca tadi dari 1 Korintus 16 ayat 2 memang menjadi alasan yang kuat, bukti yang bahwa para rasul dan orang Kristen awal sudah beribadah pada hari Minggu, bukan pada hari Sabat. Memang ada beberapa ayat yang mengatakan Rasul Paulus itu datang ke bait Allah pada hari Sabat. Memang ada beberapa ayat. Tapi datang ke bait Allah pada hari Sabat, Paulus ke sana. Bukan beribadah, tapi untuk mengajar atau memberitakan. Karena di sana orang-orang Yahudi kumpul. Jadi bukan untuk ibadah. Ibadahnya tetap hari Minggu. Sekarang kita lihat berikutnya dasar yang keempat ya, tentang perubahan ibadah hari Sabtu ke Minggu. Perubahan dari hari Sabtu ke Minggu itu perlu untuk mengingat penebusan dosa kita oleh Kristus. Ya. Jadi mengapa perlu perubahan dari Sabtu ke Minggu? Yaitu untuk mengingatkan penebusan dosa oleh Kristus. Apa kaitannya penebusan dosa dengan hari Minggu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dapat makan bubur babi 3 porsi. Apa kaitannya kita ibadah hari Minggu dengan penebusan? Nah, ada seorang yang namanya Thomas Watson. Banyak orang namanya Thomas ini jadi penting loh ya. Ada Thomas Manton, ya, ada Thomas Watson. Ya. Papan juga. Ya. Dia mengatakan begini, alasan yang agung untuk mengubah Sabat Yahudi menjadi hari Tuhan. Hari Tuhan, ingat ya, hari Tuhan dipahami sebagai hari Minggu ya, hari kebangkitan Yesus. Adalah bahwa itu mengingat kita akan misteri penebusan kita oleh Kristus. Perhatikan kalimat ini. Alasan mengapa Allah mengadakan Sabat yang lama adalah sebagai peringatan tentang penciptaan. Betul enggak? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kamu kerja 6 hari, hari ke-7 beribadah. Itu terkait dengan Kejadian pasal yang kedua. Allah berhenti pada hari yang ke-7. Jadi Sabat Yahudi itu erat kaitannya untuk mengingatkan mereka tentang penciptaan.
Tetapi sekarang, ia telah membawa hari pertama dari minggu, itu hari Minggu, sebagai gantinya untuk mengingat tentang suatu pekerjaan yang lebih mulia daripada penciptaan. Yaitu apa? Penebusan. Pekerjaan penciptaan itu besar, tetapi pekerjaan penebusan lebih besar. Jadi sahabat Yahudi itu terkait dengan mengingat akan Allah yang mencipta. Tapi sahabat Kristen atau juga sebut sebagai sahabat Injil itu tentang penebusan. Wah, kalimat yang bagus sekali ya. Jadi makin menguatkan kita, tidak salah kita ibadah hari Minggu. Sahabat Yahudi itu penciptaan, Allah berhenti ketujuh. Tapi sahabat Kristen kita mengingat kebenaran Yesus, penebusan Yesus atas hidup kita. Penciptaan besar, tapi penebusan jauh. Ya. Karena perlu terkait pengorbanan. Mencipta tidak pakai korban. Allah mencipta ngomong, jadilah. Allah menebus. Bapa mengorbankan anaknya. Jauh lebih agung. Jauh lebih daripada penciptaan. Sekarang yang terakhir. Dasar yang terakhir tentang beribadah di hari Minggu. Yaitu kesaksian sejarah. Kesaksian pemimpin gereja awal. Kesaksian sejarah dan kesaksian pemimpin gereja awal. Penulis-penulis sebelum Nisea, itu abad keempat ya. Yang menulis setelah Yohanes mengikuti pola yang konsisten dalam menanggap hari pertama, hari Tuhan, hari kebangkitan, dan hari pertemuan Minggu sebagai identik. Jadi penulis-penulis awal, tokoh-tokoh gereja awal, itu memikirkan atau memiliki pendapat yang sama bahwa hari pertama, itu hari Minggu, hari Tuhan, hari kebangkitan, hari pertemuan itu identik semua. Nah, kita lihat sekarang datanya ya. Dari Ignatius yang hidupnya itu di tahun 30, dia di tahun 107 ya. Dia mengatakan, hendaknya setiap teman Kristus memelihara hari Tuhan. Ingat, hari Tuhan itu hari Minggu, hari kebangkitan. Jadi dia mengatakan, hendaklah setiap teman Kristus memelihara hari Minggu sebagai suatu perayaan, hari kebangkitan, ratu dan kepala dari semua hari. Maksudnya dari suatu minggu itu. Ya, disuruh memelihara itu hari Minggu. Dari Justin yang hidup di tahun 110 sampai 165 Masehi. Tentang hari di mana orang-orang kudus bertemu untuk kebaktian, menyebutnya sebagai hari Minggu. Hari yang pertama. Dan Yesus Kristus juru selamat kita bangkit dari antara mati pada hari yang sama. Ini data-data ini penting ya, karena ini di tahun-tahun awal ya, tidak jauh dari kebangkitan Yesus. Dalam buku The Teaching of the 12, tetapi setiap hari Tuhan, kamu berkumpul dan memecahkan roti. Ingat, hari Tuhan identik dengan hari Minggu. Kamu berkumpul dan memecahkan roti. Masih ada lagi datanya. The Clement menulis tentang Gnostik, menentang Gnostik yang mengidentikan hari Tuhan dengan kebangkitan. Dengan berkata, ia dalam penggenapan perintah sesuai dengan Injil memelihara hari Tuhan, memuliakan kebangkitan Tuhan. Sebagai orang yang mencetuskan Tritunggal yang pertama ya, mengidentikan Tuhan sebagai setiap hari ke-8. Ya, artinya hari pertama ya, sama hari ke-8, hari pertama itu sama. Itu hari Constitution
of the Holy Apostles. Dan pada hari kebangkitan Tuhan, yang adalah hari Tuhan, bertemulah dengan makin rajin. Pada hari kebangkitan Tuhan, yaitu hari Tuhan, kumpulkanlah dirimu bersama-sama tanpa gagal. Jangan pernah gagal untuk bertemu. Apa yang bisa kita simpulkan dari semua tokoh-tokoh awal gereja nih? Yang dari hidup sebelum tahun 100 itu. Sampai terus. Kita kembali ke awal ya. Yesus bangkit hari Minggu, nampakkan diri hari Minggu, Roh Kudus turun hari Minggu. Kemudian dengan itu para rasul dan orang-orang yang ada hari. Dan lalu data-data menyatakan tokoh-tokoh gereja ini mencatat memang ibadah minggu. Apa ini? Ini sebuah terang yang memberitahu kepada kita itu Tuhan mau. Tuhan tidak mau kita ibadah hari Minggu. Tidak mungkin rasul dengan konsisten ibadah hari Minggu. Tidak mungkin para rasul yang dialami Roh Kudus itu berani menentang kalau memang ibadahnya harus Yahudi. Mungkin, saudara. Mereka tulis Alkitab kan? Paulus, Yohanes, dan lain sebagainya. Mana berani mereka menentang Roh Kudus dalam hati mereka kalau memang ibadahnya itu harus hari Sabat Yahudi, hari Sabtu. Tak mungkin lah. Justru kita lihat para rasul justru ibadahnya hari Minggu. Teruskan ke semua orang yang mulai di generasi berikutnya. Terus mengikuti akan praktek ibadah hari Minggu dari para rasul. Nah, itu terang di sang ya, fakta dokumen-dokumen sejarah. Karena itu lagi-lagi Thomas Watson mengatakan, Agustinus, Innocentius, dan Isidore menganggap pemeliharaan Sabat Injil, Sabat Kristen itu sama ya. Sabat Injil kita sebagai penetapan rasuli dan menegaskan bahwa berdasarkan praktek rasul-rasul, hari ini harus dipisahkan ibadah ilahi. Apa yang dilakukan rasul-rasul, mereka lakukan dengan otoritas ilahi karena mereka diilhami Roh Kudus. Jelas ya, para rasul tidak mungkin menentang Roh Kudus. Seandainya ibadah hari Minggu salah, kalau para hari Minggu, Roh Kudus akan tegur. Kalau memang ini harus kembali ke Roh Kudus pasti arahkan para rasul untuk kembali ke ibadah Yahudi. Tapi tidak. Kita belajar para rasul dan orang-orang percaya dan seterusnya ibadah hari Minggu sampai hari ini. Kalau Tuhan menghendaki sejak zaman para rasul itu Tuhan sudah belokkan lagi ke Sabat Yahudi. Tapi ternyata tidak, bukan? Gereja mula-mula sangat meninggikan hari Tuhan, yaitu hari Minggu, hari kebangkitan, yang sekarang dikatakan merupakan lencana yang besar dari agama mereka untuk menghormati Ignatius, Bapak Gereja paling kuno yang hidup pada zaman Yohanes Sang Rasul, kan kata-kata ini. Ya, ini Bapak Gereja yang hidup pada zaman Rasul Yohanes. Dia mengatakan, hendaklah setiap orang yang mengasihi Kristus menguduskan hari pertama dari suatu minggu, hari Tuhan. Ingat, yang nulis ini adalah hidupnya sejaman dengan Rasul Yohanes. Dan dia sudah ngomong, dia sudah nulis. Semua yang menghormati Kristus, yang mengasihi Kristus, harus mengingat dan menguduskan hari Minggu. Sebuah terang ya, yang memang memberitahu kepada kita terjadi pergantian ibadah dari Yahudi. Sabat Kristen, Sabat Injil. Dari hari Sabtu kepada hari Minggu. Yang terakhir dari seorang penulis sejarah gereja yang sangat terkenal yang nama Philip Schaff. Dia mengatakan
Ibadah pada hari Minggu yang bersifat universal dan tidak ditentang pada abad kedua. Tidak ada yang menentang loh. Kecuali setelah munculnya gereja Advent di abad ke-19 itu. Pada abad kedua tidak ada yang menentang. Hanya bisa dijelaskan oleh fakta bahwa itu mempunyai akar dalam praktek rasuli. Tidak ada yang menentang ibadah hari Minggu. Salah pasti sudah ditentang di abad-abad awal. Atau bahkan kalau malah Roh Kudus. Yesus, para rasul dan akhirnya seluruh generasi berikutnya terus mewarisi ibadah. Berarti memang Alkitab tidak ada ayat eksplisit yang mengatakan pindah kamu dari hari Sabtu ke hari Minggu. Ayatnya tidak ada. Tapi ayat-ayatnya, terangnya itu ada. Banyak, sangat sekali. Ada yang mengatakan, kok begitu ya? Kok enak ada ganti? Emangnya gonta itu dari BPP itu ada. Jadi pergantian kepada Sabat itu bukan yang aneh kok. Kenapa? Kita ingat ini ya. Memang sudah terjadi pergantian. Toh, di itu ada 2 sakramen. Ada sakramen yaitu sunat dan perjamuan Paskah. Ini sama-sama diperintahkan Tuhan loh. Sebagai sunat sebagai tanda perjanjian. Perjamuan Paskah mengingatkan mereka keluar dari Mesir. Ini harus dilakukan, bahkan Alkitab mengatakan lakukan sunat Paskah. Di PB sekarang kok harus sunat. Padahal itu laku selama-lamanya. Bisa sunat. Dosa. Sudah terjadi pergantian itu. Di PB itu digantikan dengan baptisan di PB. Saya lupa ayat pokoknya. Sudah ada pergantian. Itu sudah digantikan oleh baptisan. Perjamuan Paskah di PL itu di PB digantikan dengan perjamuan kudus. Sudah pergantian. Jadi kalau dari pergantian dari Sabat Yahudi kepada Injil bukan yang aneh. Bahwa sunat di PL itu sudah digantikan dengan baptisan sebagai tanda perjanjian juga. Zaman Paskah di PL sudah digantikan dengan perjamuan di PB. Maka jangan kalau juga menginginkan Yahudi berganti dengan Kristen hari Sabat yaitu hari Minggu. Ya, itu saja yang bisa disampaikan malam hari ini tentang dasar menawi ajaran mengharus kembali kepada ibadah Sabat Yahudi. Kita sudah membahas tentang dasar-dasarnya, terangnya bagaimana, ya, sehingga terjadi perubahan dari ibadah Minggu. Sabat Injil atau Sabat Kristen. Di sini silakan kalau ada pertanyaan, bola masih lama, boleh. Masih 45 menit lagi bolanya, ya. Silakan Gerno, ya. Kasih mic. Langsung ya. Langsung. Sebelumnya saya ada kedatangan orang dalam beberapa minggu ini. Kebetulan itu orang Advent. Dan kebetulan hari ini kemarin barusan sharing tentang hari Sabatnya itu. Yeah.
Nah memang ada beberapa perbedaan mereka, tapi tidak seperti yang Musa bilang tadi pertama, dia menanti-nanti Tuhan Yesus, tapi yang diajarkan itu sharing-sharing dari beberapa minggu ini, dari kitabnya, doktrin keselamatan itu semua sama. Cuma yang terakhir tentang boleh hari Sabat ini. Nah jadi aku jadi sempat bingung juga kemarin tuh. Ya saya bilang hari Sabat mereka itu di ketujuh, Sabtu jatuhnya. Dan dikasih lihat juga ada ayatnya di mana Tuhan itu Sabtu. Kenapa mau dirubah hari Minggu? Aku sempat kenapa ya? Tapi setelah Musa bilang ini, tapi aku Musa bilang ada ayatnya kan di dalam itu, di Minggu itu harus ibadah hari Minggu. Malah ibadahnya tetap kan Sabtu kan, ibadahnya kan Sabtu. Tapi kata Musa karena ada ya teologi gitu, tetap kita percaya ada hari Minggu di mana Tuhan bangkit terus muncul di hari Minggu. Jadi kita percaya hari Minggu adalah harinya Tuhan. Tapi Musa ada ayat. Tidak ada ayat eksplisit, tidak ada. Ya. Itu memang Musa atau bagaimana? Ya kalau minta ayat eksplisit sama lah, tunjukkan Tritunggal. Percaya enggak? Saya Musa. Mana ayatnya ada ngomong Tritunggal? Ya. Iya, jadi tidak ada ayatnya bukan berarti tidak ada ajarannya. Sama tidak ada kata ajaran tentang terang benderang. Terangnya mulai dari yang remang-remang, makin terang. Sama ini tentang perubahan ibadah dari Yahudi ke sahabat Kristen. Ayat yang eksplisit, tetapi tadi itu Yesus bangkitnya hari Minggu, menampakkan diri 2 kali kepada murid-murid hari Minggu. Hari Pentakosta bersihnya hari Minggu. Kemudian Rasul setelah itu semua ibadah hari Minggu dan diikuti oleh semua orang abad-abad hari. Itu kan tunjuk sangat jelas, memang itulah keinginan Tuhan, terjadi perubahan semacam itu. Logikanya sederhana, kalau memang seperti ngomong ya, kalau kan kita kembali ke atau ibadahnya harus ke sahabat Yahudi, Roh Kudus pasti tegur para rasul ketika mereka ibadah hari Minggu. Jadi itu benar mereka sudah lakukan itu. Para rasul kan mereka kalau mereka melakukan tentang hari Sabtu, Roh Kudus pasti tegur habis-habisan. Tidak kan? Kan itu terus sampai abad-abad lamanya. Berarti memang Tuhan menginginkan hal itu. Seperti tadi ya, bahwa ya itu terkait dengan penciptaan. Kristen itu tentang penebusan. Orang Yahudi diberikan untuk mengingat penciptaan, tapi sahabat mengingat penebusan. Yesus bangkit pada hari Minggu. Jadi memang itu senjata klasiknya mereka. Mereka pasti akan minta ayat, tunjukkan ayatnya. Ya kita mengaku ayatnya tidak ada, tapi ajarannya ada. Data ini, coba mereka mau terima, puji Tuhan tidak mau terima, biasanya tidak mau terima. Tentang ngomong, kita lihat ya apakah sama. Nanti teman yang berikutnya. Apakah doktrin keselamatannya sama atau tidak. Nanti kita akan buktikan ya. Cukup kira? Oh iya, oke. Lain? Jadi kalau kita sekarang ini dari zaman perjanjian baru dan kita ini hari Sabat ya, Sabat Injil tadi kan. Makna itu hari pertama berarti ya. Hari pertama bukan, kalau selama ini kan kita masih dibingungkan dengan Sabat itu kan ada yang bilang kita momennya saat ini kita lagi beristirahat. Berarti kita tutup minggu kan, minggu kita datang ke Tuhan, rest, beristirahat. Atau kita mengambil yang seperti yang tadi, hari pertama datang sebelum memulai minggu kita datang beribadah akan kebangkitan Tuhan. Iya, begitu. Memang terjadi pergeseran itu. Dari Sabat hari ke-7 kepada hari pertama. Memang iya begitu. Tapi kan sekarang kalau kita lihat kan dalam kita biasa liturgi
penyampaian. Oh ya. Maknanya itu kadang masih tetap di Sabat yang lama gitu loh. Ya, Karena kita sudah diberikan waktu seminggu ini untuk bekerja, hari ini saatnya kita ibadah, memfokuskan beribadah di hadapan Tuhan. Apakah tepat kita maknai seperti itu? Atau seperti yang tadi kita hari ini, kita sekarang mau minggu ini, maka kita datang. Memang saya katakan dengan kata-kata teolog tadi, bahwa Sabat Yahudi mengingat akan penciptaan, Allah istirahat. Tapi Sabat Kristen mengatakan penebusan Kristus yang. Saya sebelumnya juga masih konsep yang lama juga. Bagi Sabatnya Sabat beristirahat, Sabat penciptaan. Ya, meskipun kita hari kan beda ya. Kalau orang Yahudi hari Minggu kita ngitungnya hari Senin toh. Hari ketujuhnya Minggu kan begitu ya. Dan Indonesia juga gitu. Indonesia Senin sampai Sabtu kan bekerja. Libur. Itu hitungannya kita, bukan ya. Tapi saya harap kita malam ini boleh diperkaya ya, bahwa ternyata memang Sabat kita Minggu itu bukan lagi tentang sekedar Allah yang istirahat, tapi tentang kemenangan Yesus. Meskipun masih sebenarnya tulisan-tulisan yang tetap mengkaitkan Sabat Minggu itu dengan istirahatnya Tuhan ya. Tapi tercerahkan dengan kata-kata teolog tadi. Memang harusnya sih kita merayakan Sabat itu. Ya. Bukan tentang kita istirahat, tapi tentang kita merayakan kebangkitan Yesus. Yang dimana kita sebagai hari pertama atau hari Tuhan. Itu harus boleh memperkaya kita lah ya, pemahamannya. Ya. Gitu ya. Musuh dari penjelasan musuh berarti Adventis itu sebenarnya dia tidak salah juga. Mereka beribadah di hari Sabat. Menurut musuh betul enggak? Mereka kan berpegang pada Sabat Yahudi. Kalau ternyata Tuhan kemudian dari seluruh kisah tadi ya, memang bermaksud menggesernya ke Minggu. Salah enggak mereka? Dari semua rasul dan semua turunannya sampai kemudian munculnya mereka di abad 19, itu semua Minggu semua tuh. Sampai mereka muncul di abad 19. Sebenarnya salahnya mereka adalah ketika mengharuskan dan menyalahkan. Itu sudah sangat salah. Ya karena memang sudah Allah menginginkan terjadi pergantian Sabat itu. Sabtu ke Sabat Injil, Minggu itu. Kan begitu. Jadi kalau mereka masih tetap berpatokan pada Sabat PL-nya, pada Allahnya mau adalah kita di Sabat Kristusnya. Loh, mereka tinggal di sini, pada maunya kita di sini. Apa tidak salah? Ya salah. Apalagi mereka menekankan, oh kamu yang salah, kami benar. Lebih salah lagi. Lebih salah lagi. Ini menyimpang sedikit ya. Seperti makanan tuh. Yeah. Di Alkitab yang berkuku gini dilarang makan. Mereka tidak boleh sampai sekarang. Ya, mereka juga ikutin seperti gitu. Iya. Berarti kan mereka ikutin benar-benar ini yang perintah di PL. Loh, kan salah memahami hukum PL, ya kan? Sudah belajar kan hukum PL ada 3 toh? Apa saja? Sipil, apalagi moral, seremonial, lulus. Larangan makan ini itu hukum seremonial. Dan itu semua sudah stop di salib. Maka Paulus mengatakan semua halal. Kalau PB-nya ngomong halal, lalu orang Adventnya ngomong haram. Yang benar mana? Paulus atau dia? Yo, kita lebih percaya Paulus lah saya percaya omongan orang Advent. Kan simpelnya begitu. Allah ngomong halal. Orang Advent ngomong haram. Kita lebih percaya mana? Firman Tuhan atau orang Adventnya? Orang Adventnya, kami punya firman Tuhan di PL loh. Di PL kamu masih di lama terus. Kita sudah di baru, kamu masih di lama terus. Padahal lama ke baru ini ya seperti tadi ya. Pergantian tadi loh. Sunat di PL. Allah ganti dengan baptisan. Perjamuan Paskah di PL. Allah ganti dengan perjamuan kudus. Loh kalau diajarkan begini, harus sunat loh. Dosa kamu enggak sunat loh. Ini ada ayatnya.
DP masih di lama, kita sudah di baru. Apa yang Allah sudah ganti, tapi masih tetap pakai yang lama, itu bahkan menentang Tuhan bahkan sebenarnya. Allahnya ganti, tapi tidak mau ganti. Begitu. Memang kita harus sadari dan terima bahwa terjadi pergantian-pergantian yang memang Allah inginkan. Termasuk Sabat, dari Sabtu kepada Minggu. Dan sekali lagi itu bukan hal yang aneh terjadi di kitab suci. Gitu. Oke? Iya Pak Anton, silakan. Saya kan juga pernah memiliki teman seorang Advent ya, Yeah. Pak Musa. Pertanyaan saya, apakah mereka itu berarti hampir bidat atau termasuk bidat? Pertama. Yang kedua, yang saya lihat tadi ciri khas mereka yaitu mereka mempercayai neraka bukan tempat penghukuman. Sedangkan di Alkitab sendiri banyak kan bahwa neraka itu merupakan tempat penghukuman yang kekal. Seperti di Matius 25 ayat 46, 2 Tesalonika 1 ayat 9 itu jelas bahwa neraka itu tempat penghukuman yang kekal. Nah, yang menjadi dasar mereka itu apa yang mengatakan bahwa neraka itu bukan tempat penghukuman? Apakah mereka memiliki kerohanian mereka itu benar-benar berdasarkan Alkitab atau ada buku lain yang mereka pelajari di luar Alkitab? Itu aja, Mus. Ya, dan jawabannya pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan menyimpulkan ini sekedar salah atau sesat dari pembahasan yang termasuk nanti tentang nerakanya. Itu masih next ya. Minggu depan kita masih membahas keberatan mereka. Jadi mendapat data-data ini mereka kasih keberatan loh. Kami tidak setuju. Nah, kita akan bahas keberatan mereka dan menjawabnya. Ya, jadi meskipun ada data dari semacam ini, mereka tetap menyanggah. Nah, kita akan menyanggah sanggahan mereka di pertemuan berikutnya. Sabar Pak Antonnya. Sabar Pak Antonnya. Ada feedbacknya. Oh, lo lagi gemas sih. Iya, silakan. Ya, langsung aja ngomong. Musa mau tanya, seperti yang bilang bahwa ada pergantian hari Sabat, dari Sabtu ke Minggu, kemudian dari pergantian sunat, kebaptisan dan satu lagi tuh, apa lupa. Nah, itu kan semuanya ada di hukum Taurat. Bukankah kalau seperti ini orang Advent katakan kita sudah mengubah hukum Taurat dari Sabat yang Sabtu ke Minggu, dari sunat ke baptisan, itu bukankah berarti kita sudah mengubah hukum Taurat? Sedangkan di Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita nggak boleh mengubah atau menyediakan salah satu pun perintah dari hukum Taurat. Cek. Yang pertama, kita tidak pernah mengubah Taurat. Tauratnya tetap tidak berubah, sama persis seperti yang dicatat oleh penulis-penulis Taurat. Yang Yesus katakan adalah dia tidak meniadakan, tetapi menggenapi. Ya, Yesus tidak pernah meniadakan Taurat, tapi dia menggenapinya. Apa artinya menggenapi? Bukan dihilangkan, tapi dipenuhi, dan salah satu penggenapannya bisa dengan pergantian.
Ya, jadi sekali lagi kita tidak pernah mengubah Taurat. Ayatnya masih ada semua. Tapi bahwa sunat kemudian dalam PL, dalam PB kemudian digantikan dengan baptisan, itu Tuhan yang ganti, bukan kita. Di Kolose saya lupa bahwa itu ada. Perjamuan Paskah di PL, lalu di PB Yesus mengatakan kita mesti mengingat akan tubuh dan darahnya dalam perjamuan kudus. Itu ada pergantian-pergantian itu. Ya, jadi bukan apa tadi? Tadi bukan apa sih? Bukan menghilangkan. Terjadi perubahan iya, tapi bukan kita yang mengubah, Tuhannya yang mengubah. Yang buat hukum di PB, dia mau berubah di PB. Ya bukan kita. Tentu juga bukan salahnya Tuhan, karena memang maunya Tuhan semacam itu. Adalah sesuatu yang bahkan salah kalau Tuhan memang mau berubah semacam itu, mengubah semacam itu, tapi kita tetap mau pada sesuatu yang tidak berubah dengan berpatokan, kan Allah dulu ngomong begini, iya kan dulu, habis itu Allah ngubahnya jadi ini. Bahwa terjadi perubahan itu bukan berarti menghilangkan, masih ada yang lama, tapi ada yang baru. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar, oh maksudnya Tuhan semacam ini loh. Bahwa ternyata yang lama itu adalah sebenarnya bayangan yang menunjuk kepada sesuatu yang baru. Kalau mau saklek ya misalkan ya, bisa pokoknya PL harus tetap dilakukan terus. Enggak boleh, enggak dilakukan sama sekali. Oke, kamu nanti hari Sabtu ya, kalau ke gereja bawa kambing ya. Kamu harus korban di sana, ada ayatnya loh itu loh. Korban bakaran, korban penghapus dosa. Sekalian gerejanya dibuat kayak bilik-bilik itu ya. Ada halamannya, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Ada ayatnya semua di PL loh. Nah ini kan artinya belum memahami bahwa memang ini semua progresif ya. Allah memberikan wahyu itu secara progresif. Hanya kelihatan begini sebagai bayangan, tapi kemudian orangnya semacam ini. Korban-korban dalam PL itu disajikan, dinyatakan dengan begitu rupa, itu hanya bayangan menunjuk pada Kristus. Sunat yang diberikan anak pada hari yang ke-8, ternyata itu menunjuk pada baptisan. Sebagai apa? Tanda kelahirbaruan kita secara rohani. Ya. Lalu perjamuan Paskah, dimaksudkan untuk apa? Mengingat Kristus yang membebaskan kita. Perjamuan Paskah orang Israel kan mengingat mereka keluar dari Mesir. Itu sebagai bayangan untuk menuntun pada kita perjamuan kudus nantinya pada zaman PB. Mengingat Kristus mati memberikan kepada kita kemenangan dan pembebasan dari perbudakan dosa. Yahudi yang mengingat pada Allah kita. Itu semacam satu perjalanan membawa kita kepada mengingat pada bukan Allah yang mencipta, tapi Allah yang menebus, yang memberikan kepada kita kemenangan. Terjadi ini bukan menghilangkan PL, tapi semacam progres dari PL kepada PB. Yang remang-remang menjadi semakin terang benderang daripada PB. Jadi kita orang Kristen tidak pernah sama sekali menghilangkan PL. Tetap ada PL-nya, tidak ada berubah satu titik pun tidak ada. Tapi sudah terjadi semacam apa ya, perubahan-perubahan dari PL ke PB. Dan itu bukan kita yang mengubahnya. Tapi memang Tuhan yang secara progresif menyatakan kehendaknya semacam itu. Apakah belum puas? Silahkan, boleh lagi kalau masih belum terlalu jelas. Musa, saya boleh? Saya boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Siapa ini? Ida kan? Mungkin Musa, saya nggak kedengaran sih Musa ngomong mungkin ke apa ya, tapi ya saya mau bukan pertanyaan, mungkin pernyataan kali ya. Mungkin kebanyakan Advent itu mengikuti perjanjian lama, tapi sudah digenapi, mereka nggak mau apa gitu ya dengan penggenapan yang Yesus lakukan di PB. Nah yang saya mau garis bawahi misinya mereka ini loh, mungkin patut juga kita ngikut. Misinya mereka itu terlalu kayak Musa bilang kan di kesehatan, sekolah. Nah salah satunya teman-teman saya itu banyak yang di sekolah, termasuk di Manado itu. Sekolah Advent di Manado, mereka itu merangkul orang-orang yang notabene kita dari Kristen gemim, ya kayak kita gini lah.
gereja kayak kita, bawa masuk ke mereka dengan sekolah gratis, tapi catatan harus ikut agama mereka. Nah itu yang mereka suka, apa dengan misi mereka itu yang saya bilang wow. Jadi saya simpulkan mereka itu banyak juga yang termasuk iman-iman yang iman sementara. Karena apa? Nyaman dengan situasi mereka, jadi mereka mungkin kayak nggak mau lepas dari situ. Maksud situasinya mereka itu, oh mereka rangkul bisa kasih kerjaan, bisa kasih sekolah. Jadi orang-orang itu nyaman dengan keadaan seperti itu. Mungkin begitu yang kalau saya pelajari dari Advent. Makasih. Iya ya. Jadi memang harusnya gereja itu memang mengerahkan semua sumber daya yang dipunya untuk bagaimana menciptakan wadah-wadah penjangkauan. Sehingga betul bahwa gereja harusnya konsen nih ya ke pendidikan, ke kesehatan. Karena itu peluang untuk saran penjangkauan yang luar biasa. Luar biasa. Sekolah, murid-murid datang, nanti ada orang tuanya datang dan seterusnya. Ya makin banyak. Injil bisa makin diberitakan, bahkan anak-anak bisa dimuridkan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil bahkan. Rumah sakit misalnya, orang-orang sakit ya bisa dilayani bukan daripada dokter, tapi mungkin ada perkunjungan, doakan dan sebagainya. Harus. Jadi kalau kita dipercayakan Tuhan sumber daya yang besar semacam itu, kita harus kerjain ya. Bukan niru, tapi karena kita memang sadar bahwa memang itu diperlukan. Ya tentu sesuai dengan kapasitas gereja masing-masing ya. Tapi memang harusnya gereja maksimal mungkin menggunakan sumber daya yang dipunya untuk menciptakan wadah-wadah itu loh. Ya, termasuk kalau di pendidikan atau kesehatan atau yang lainnya. Supaya itu menjadi bukan ya, tapi sarana untuk makin disebarkan dan pemuritan itu bisa dilakukan di sana. Bukan karena niru mereka, bukan. Karena memang sudah sepatutnya begitu ya. Yang lain ada? Ada, silakan. GI Brila. Ya, cuman mau memastikan aja sih terkait yang sahabat Injil itu berarti dalam ibadah kita tiap minggu itu harusnya setiap rangkaian ibadahnya baik pujian ya elemen-elemen ibadah harus berpusat pada Injil gitu ya Musa. Harus. Ya. Betul. Terima kasih Brila mengingatkan ya. Jadi karena kita ini ibadahnya pada Sabat Kristen atau Sabat Injil atau hari pertama, hari Tuhan, hari Minggu, di mana kita diingatkan kepada kebangkitan Yesus, penebusan Yesus, maka memang harus berpusat pada Injil. Jadi termasuk baik yang memimpin maupun jemaatnya ya. Jemaat datang karena saya sudah diselamatkan, maka saya beribadah. Saya sudah diselamatkan, maka saya bersyukur memberikan persembahan. Saya sudah diselamatkan, maka saya melayani Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Memang Injil atau Kristus harus menjadi pusat dari ibadah kita. Betul. Jadi motivasi, jadi tujuan, jadi kekuatan juga. Ada lagi? Ada lagi? Mau tanya Mas, malam. Ini Papa Brila. Kalau kita kan sekarang pakai perjanjian baru, bukannya perjanjian lama yang kita tidak ada Pak ya Mas. Kan di Yeremia 31 ayat 31 sampai 32 itu apakah ada hubungannya dengan perjanjian baru itu? Nubuat. Yeremia 31 sampai 32. Bukan Allah berfirman kemana bangsa Israel. Yeremia 31 sampai 32. Bunyinya sesungguhnya akan datang waktunya demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka
untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Apakah ini Yeremia 31, 31, 32 ini termasuk nubuatan tentang perjanjian baru, Pak? Konteks dekatnya mungkin tidak ya, tapi dalam konteks jauhnya pasti menunjuk pada perjanjian baru yang seperti itu ya. Mungkin dalam konteks dekatnya menunjuk pada ya situasi yang mereka alami ya. Tapi itu bisa menunjuk pada memang perjanjian baru yang kemudian digenapi oleh Kristusnya ya. Nah begini, hati-hati ya. Ketika kita tadi kan ngomong PL, PB, kita sudah tidak di PL, kita sudah tidak di PB. Bukan berarti ya kita perlu baca PL. Bukan berarti kemudian mengabaikan PL. Tidak loh. Memang ada di PL, ada sesuatu yang memang sudah berhenti. Tidak boleh kita lakukan. Kita lakukan itu dosa. Ya contoh tadi ya, ke gereja kita bawa binatang, kita sembelih. Untuk apa? Untuk pengampunan dosaku. Kita dosa malah kalau lakukan itu. Tapi bukan berarti kita tidak membaca, kita membacanya untuk memahami, oh ini loh maksudnya Tuhan. Mengapa pada zaman itu dia memerintahkan bawa binatang dikorbankan, oh ternyata ini menunjuk pada dirinya sendiri yang akan datang nantinya. Ya, jadi sekali lagi ya, meskipun kita hidup di zaman PB bukan berarti PL-nya dibuang. Kita jadi sesat juga kalau begitu nanti. Tetap dibaca PL-nya, dipelajari PL. Karena meskipun ada hal-hal banyak yang berhenti, yang tidak perlu dilakukan lagi, tetapi itu bisa kita ambil pelajaran. Mengapa kok berhenti? Mengapa kok tidak dilakukan lagi? Oh, karena sudah digenapi oleh Kristus. Kita bersyukur, ya. Jadi meskipun ada banyak hal yang berhenti di zaman PL, bukan berarti kita mengabaikannya. Kita bisa mempelajari atau menarik kebenaran-kebenaran penting di dalam hal-hal itu. Dan juga tidak semua di PL berhenti kok. Yang bersifat moral masih berlanjut terus. Ingat ya, di PL ada seremonial, sipil, moral. Yang sipil jelas berhenti pada mereka pada waktu itu ya. Tapi kita tetap bisa ambil pelajaran juga kok. Hukum seremonial berhenti, disalib, tapi kita tetap bisa ambil pelajarannya. Tapi yang moral tetap berlanjut selama-lamanya. Jangan pernah merendahkan PL ya. Tetap, meskipun kita ada di zaman PB, Tuhan memang mengadakan pergantian seperti tadi, tetap kita melihat bahwa PL, PB sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebagai terang Tuhan yang bersinar untuk menerangi hidup kita. Ya, tetap kita pegang kedua-duanya. Meskipun ya tadi ada hal yang berhenti, ada hal yang berlanjut. Baik, cukup ya? Pasti ngomong cukup ya. Saya tahu itu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami sudah belajar malam ini secara khusus tentang pergantian dari sahabat Yahudi kepada sahabat Kristus atau sahabat Injil. Kiranya kami bisa menerimanya sebagai kehendak Tuhan yang dinyatakan baik di dalam Alkitab maupun dalam sejarah. Dan biarlah dengan hal ini kami bisa bukan hanya menjawab keberatan dari pihak Advent, tapi ini menolong kami untuk bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Karena sekarang kami tahu mengapakah ibadah pada hari Minggu. Tuhan pimpin kami semua, sekali lagi bukan hanya untuk tahu, tapi kiranya kebenaran ini mempengaruhi akan motif dan cara ibadah kami. Terima kasih, berkati untuk pada Kamis yang akan datang kami akan melanjutkan lagi. Berikan kemampuan kesetiaan untuk kami bisa terus belajar bersama. Kami ucap syukur dan mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.